Meet kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Oke, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka Meet pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Meet kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Fatoni dengan materi yaitu create a personal website with HTML CSS. Oke, langsung saja saya serahkan ke Kak Fatoni. Sebelumnya teman-teman diharap untuk on cam dan juga memperhatikan dengan baik. Oke, langsung saja ke Kak Fatoni. Baik, terima kasih kepada Kak Uswatun yang telah memberikan waktu saya untuk memberikan materi pada Meet ketiga ini, teman-teman. Nah, disclaimer on, teman-teman, di sini kita tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang paling jago, teman-teman. Di sini kita bersama-sama untuk belajar menyalurkan ilmu-ilmu yang kita miliki, teman-teman. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke materi, kan sekarang sudah memasuki Meet ketiga nih, teman-teman. Dan Meet yang kedua, yang pertama itu kita sudah belajar tentang HTML dan CSS. Nah, mungkin nih saya ingin tahu nih, teman-teman. HTML itu apa sih, teman-teman? Lupa soalnya saya. Mungkin ada yang mau menjawab deh. HTML itu apa sih? Halo, teman-teman. Atau mungkin saya tunjuk ya. Biar teman-teman biar saya tahu apakah teman-teman sudah paham atau belum yang saya jelaskan kemarin, teman-teman. Mungkin dari Mas siapa ini? Mas Muhammad Raihan. Halo Mas Muhammad Raihan. Atau mungkin yang lain nih, cuma sebutin apa itu sih HTML, teman-teman. Fungsi dari HTML itu apa? Mungkin dari Mas Muhammad Andri nih kayaknya. Oh, ini Mbak Yauma Isabella. Monggo Mbak Yauma. Jadi HTML itu adalah kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web, Kak. Fungsi HTML itu apa sih, Adi? Sebagai apa kalau kita membuat website itu? Kalau boleh tahu nih. Untuk menggambar. Mungkin Mbak Yauma Isabella kayaknya sudah belajar nih. Sudah belajar membuat website sendiri ya, Mbak? Untuk menggambarkan struktur. Halo Mbak Yauma. Ya, lanjut. Jadi fungsinya itu untuk menggambarkan struktur halaman web, Kak. Yang terdiri dari rangkaian elemen. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Yauma Isabella. Dan jawabannya benar, teman-teman. Bahwasanya HTML itu sangat penting di dalam membuat website karena HTML adalah dasar dari pembuatan website, teman-teman. Nah, mungkin agar mempersingkat waktu nih, saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan membuat suatu website pribadi, teman-teman. Dan itu full antara HTML dan CSS secara lengkap, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa, teman-teman. Yakni ada foto saya, foto 2. Dan langsung saja kita akan membuat file HTML-nya terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin saya akan menamainya landing page.html.
Langsung saja teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman, strukturnya seperti biasa. Ada doctype HTML, HTML lang-end, serta head, ada meta, ada title, ada body. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membuat suatu navbar teman-teman. Nah, navbar apa itu sih Mas? Nah, navbar itu teman seperti ini teman. Bentar ya. Mungkin saya kunjungi Gojek deh. Nah, ini adalah suatu navbar teman-teman. Ya, nanti kita akan buat navbar seperti ini teman-teman, dan lebih sederhana ya teman-teman. Kita akan membuat seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah navbar. Selanjutnya saya akan membuat tag yakni section teman-teman. Setelah itu tidak lupa untuk menambahkan tag nav yakni tag navbar. Setelah itu kita akan membuat logo teman-teman. Di sini kan ada logo nih. Nah, langsung saja kita itu teman-teman. Print dengan tag A agar ketika kita mengeklik logo ini nanti kita akan menuju ke ini teman-teman. Ke halaman yang telah kita berikan teman-teman. Mungkin ini kita kasih tanda pagar terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya bentar, ini ituin saya kasih komen bagian navbar akhir navbar. Nah, kenapa sih Mas kok dikasih komen sih setiap bagian-bagian website? Nah, fungsi dari komen ini teman-teman, jika kita suatu saat ada kesalahan, semisal atau kita bisa menggantikan logo, nah itu kita langsung tahu bagian logo itu yang mana. Nah, jadi saya akan membuat seperti ini teman-teman. Bagian-bagian yang kita buat hari ini kita akan tandai dengan komen ini teman-teman. Bagian logo, bagian akhir logo seperti ini teman-teman. Untuk logonya mungkin saya itu teman-teman. Sebentar dulu ini kasih class agar nanti bisa mengeditnya saat di CSS teman-teman. Setelah itu saya akan menamai website kali ini dengan path web ya teman-teman. Nah, setelah benar saya akan lihat hasilnya terlebih dahulu teman. Nah, ini sudah ada logonya teman Kak. Tapi masih belum ada atribut atau konten-konten yang lain teman. Nah, setelah itu kita akan membuat seperti ini teman. Beranda, gabung jadi mitra, pokoknya konten item-item yang ada di navbar. Nah, caranya kita menggunakan list teman-teman, yakni sebentar, ini bagian list, akhir list. Nah, kita akan menggunakan bukan list ya teman-teman, melainkan menu. Bentar. Menu. Nah, setelah itu kita akan membuat tag yakni UL teman. Nah, sebelum itu teman, mungkin dari teman-teman sendiri ini saya harapkan saat saya menjelaskan serta memberikan materi, teman-teman dapat mengikuti apa yang saya lakukan ya teman. Selanjutnya yakni saya akan menambahkan tag LI. Setelah itu tag A teman-teman. Nah, ininya kita kosongin dulu teman-teman. Ini class aktif. Nah, kita akan membuat menu yakni home. Nah, setelah itu kita akan membuat menu about.
Setelah itu kita akan membuat menu kontak us, teman-teman. Selesai kontak us. Setelah itu mungkin kita akan menambahkan portofolio, teman-teman. Mungkin apa ya? Mungkin ini dulu deh. Ini ya, kontak us. Ininya mungkin LI hobi, teman-teman. Ya, hobi. Mari kita lihat terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini adalah itu, teman-teman, bentuk navbar kita sebelum kita edit terlebih dahulu, teman-teman. Jadi yang tadi itu yang Gojek. Nah, ini awalnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini awalnya jika tidak ada CSS, teman-teman. Nah, saya lupa caranya nganuin untuk website yang tidak menampilkan CSS-nya. Caranya saya lupa, teman-teman. Nah, langsung saja, ini kan sudah selesai nih, teman-teman. Ini adalah bentuk awal atau dasar awal dari navbar yang kita buat kali ini, teman-teman. Setelah itu kita buat lagi, yakni div dengan class. Nih, sebelum ini, teman, masih belum ini dulu. Nah, langsung saja kita ke itu, teman, ke CSS-nya terlebih dahulu. Kita ini style plan .css. Nah, pertama-tama kita akan itu, teman, merubah bodinya terlebih dahulu. Bentar. Ini dengan font family. Font family mungkin apa ya, teman-teman? Langsung saja lah, ini aja lah. Monospace, teman-teman. Atau mungkin kita itu aja deh. Mencari dinya font Google. Nah, ini adalah cara itu, teman-teman. Cara mengimport suatu style font ya, teman-teman, di dalam Google Font. Sebentar, saya akan pilih yang agak keren, teman-teman. Mungkin apa ya? Ini gak sih? Ini aja, teman-teman. Kita import terlebih dahulu. Kita copy di bagian kanan, teman-teman. Nah, ini ada link serta ada import. Nah, kita mengambil importnya saja, teman-teman. Kita ambil ininya. Bentar, kita hapus terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah itu mari kita lihat terlebih dahulu, teman-teman. Sebentar. Oke, langsung saja ke itu, teman-teman. Ke navbarnya. Nah, kita akan itu, teman, membuang ini nih, membuang atribut-atribut yang ada di sini, teman. Nah, dengan cara seperti ini, teman. Untuk UL-nya, agar tidak ada tanda titik di sini untuk listnya, maka akan menggunakan parameter seperti ini, teman. List style. Bentar, salah, teman. List style none. Setelah itu kita akan mengubahnya ini, teman. Garis-garisnya ini kita hilangkan, teman-teman, dengan cara yakni UL dan A,
text declaration, setelah itu none. Dan lihat, kita coba. Nah, masih belum none. Nah, mungkin nih dari teman-teman study club pertemuan ketiga, saya mau tanya, ini kenapa ya kok nggak bisa kerubah, teman-teman? Mungkin ada yang tahu nih. Halo teman-teman, CSS-nya kok tidak masuk di dalam website ini ya? Halo, mungkin ada yang tahu caranya nih, biar titik-titik ini hilang atau biar CSS-nya itu bekerja di dalam website kali ini, teman. Halo? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan Mbak Zahrotus. Ya, itu file style.css-nya belum dipanggil, Kak, di HTML-nya. Nah, cara manggilnya gimana sih ya, Dik? Lupa saya. Itu, Kak, pakai tag link, sebentar, link rel, kemudian style sheet, href, terus nama filenya apa, file CSS-nya apa. Nah, baik, kita coba teman-teman. Nah, sudah selesai. Wah, terima kasih Mbak Zahrotus. Mbak Zahrotus ini ternyata sudah paham ya teman-teman. Paham tentang CSS dan HTML. Terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin langsung saja teman-teman. Langsung ke CSS-nya lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita akan itu teman-teman, mengedit ini tag section-nya ini teman-teman, dengan cara yakni section dengan lebar 100%. Setelah itu height-nya yakni berapa ya? 95 view height seperti teman-teman. Setelah itu background-nya mungkin apa ya? Background color putih teman-teman, white. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu teman-teman, atau mungkin blue deh, apa ya, sebentar teman-teman. Agak ke ini teman-teman, mungkin ini sudah cukup. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini sudah ada warnanya teman-teman untuk sectionnya. Nah, jadi setelah itu kita akan mengedit bagian navbarnya teman-teman. Display untuk flex. Setelah itu justify content, yakni space between teman-teman. Nah, setelah itu kita itu teman-teman, kita tengahin terlebih dahulu elegant apa nih, aduh gak tahu bacaan teman-teman. Setelah itu center teman-teman. Nah, untuk height-nya, untuk tingginya, karena ini terlalu panjang teman-teman, mungkin saya berikan 60 px deh. Bentar, mari kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Seperti ini teman-teman. Dan tidak lupa kita ituin navbarnya sudah selesai. Nah, kita tambahin itu teman-teman, paddingnya. Bentar teman-teman, 5%. Setelah itu box shadow 2px 12px dengan warna yakni box shadow-nya kita tulis RGB element, kita hitamkan terlebih dahulu. Bentar teman-teman.
00. Setelah itu sudah selesai. Mungkin tadi ya. Mungkin ini hapus saja teman-teman. Biar actionnya gak ada apa-apanya teman-teman. Setelah itu kita ituin apa ya, background color in red, ya tadi apa ya, sebentar teman-teman, warna tadi seharusnya di sini teman, di navbarnya. Nah, mari kita lihat. Nah ini sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi navbar yang kita buat teman-teman. Selanjutnya kita akan itu teman-teman, navbar dan URL-nya kita ituin display flex teman-teman. Setelah itu kita panggil terlebih dahulu semuanya tag navbar, tag UL dan LI serta tag A teman-teman, yakni dengan margin 30 px. Setelah itu kita ituin font family-nya, mungkin kita ituin ini Arial aja teman-teman. Setelah itu dengan color apa ya, mungkin 50. Nah ini teman-teman, agak keabu-abuan teman-teman. Setelah itu kita akan ituin mengatur font size teman-teman, yakni sebesar 15 px, serta itu bentar, kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Nah ini sudah teman-teman, jadi ya apa tuh ini ya teman-teman, caranya kalau nggak salah ini teman-teman, sebentar ya, box shadow-nya kok nggak ada, sebentar teman-teman. Font size sudah, margin, nah ini teman, jika kita hapus, nah ini margin berarti itu teman-teman apa tuh, membuat ya apa ya, membuat suatu batas teman, kayak spasi, kayak space gitu teman. Nah ini telah jika ditambahkan margin teman. Nah, mungkin agak itu teman, agak mati warnanya, jadi mungkin saya twin putih aja teman, white. Setelah itu, nah ini sebentar teman, ini kok nggak bisa box shadow-nya, kok masih belum muncul teman. Bentar, mungkin kita awal lagi teman. Nah ini hapus terlebih dahulu teman. Kita tambahin box shadow-nya terlebih dahulu. Nah box shadow itu teman, bayangan teman. Nah nanti ini sebentar mungkin akan menjelaskan box shadow-nya terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu box shadow-nya. Mungkin kita red terlebih dahulu teman. Nanti kita akan ganti. Nah box shadow itu teman, yakni bayangan yang ada di sini teman, yang ada di sekitar sekelilingnya navbar ini nanti akan ada box shadow teman. Bentar teman, box shadow mungkin apa tadi ya, dengan ukuran 2 px, mungkin ya 2 px. Jadi kita coba lihat terlebih dahulu teman, 2 px dengan black deh. Bentar teman, 2 px, lupa teman, mungkin saja ke sini teman, Petri School. Kita cari mungkin box shadow teman.
Nah, jadi ini teman, fungsinya dari wet rescue ini jika kita sudah lupa tentang apa CSS ataupun HTML teman, kita bisa langsung cari ke Boxido-nya teman. Bentar, mari kita coba terlihat. Nah, ini itu teman, contoh dari Boxido teman. Ntar kita akan pilih Boxido yang bagus. Nah, ini teman, nanti kita akan pakai yang ini teman. Langsung saja teman, sini ya. Lihat, kita coba terlebih dahulu apakah masih bisa atau belum teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Sudah tahu tentang Boxido-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita ganti ini teman-teman terlebih dahulu. Nah, ini adalah navbar yang kita bentuk teman-teman. Setelah itu mungkin itu dulu teman-teman, saya lupa. Ini abadinya yakni margin 0 dan padding 0. Mana tadi ya persennya? Nah, ini teman-teman. Kan tadi awalnya yang kalau nggak ada margin sama padding, maka ini masih ada itu teman-teman, masih ada space nih teman. Nah, jadi saya biar ini nggak ada space, biar terlihat rapi teman-teman, maka saya membuat atribut CSS, maksudnya parameter yakni margin serta padding teman-teman, agar terlihat menyatu nih. Kan ini belum nyatu kan tadi, setelah ditambahin margin dan padding jadi nyatu teman-teman. Nah, setelah itu habis kita edit logo, mungkin kita akan mengedit ini teman, apa tuh, logo dari website yang kita buat ini teman. Nah, untuk logonya itu sendiri teman-teman, kita bebas antara kita seperti ada gambarnya, itu bebas teman-teman. Nah, nantinya saya akan berikan gambar deh biar terlihat menarik teman-teman. Sebelumnya saya itu dulu teman-teman, kita itu logo terlebih dahulu. Setelah itu logonya ya ini font family-nya mungkin bentar teman-teman. Oke, ini teman-teman. Mana tadi? Google-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang ini aja ya. Select style. Ini teman-teman. Dan kita lihat terlebih dahulu class logo. Ini kecil nih. Mari kita lihat terlebih dahulu apakah masih berubah atau tidak teman-teman. Oh, masih belum berubah ya teman-teman. Sebentar. Oke, saya importkan terlebih dahulu teman-teman. Mana tadi? Ini dihapus, taruh di atas. Setelah itu kita panggil ini font family. Nah. Dan mari kita lihat, semoga bisa teman-teman. Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi ini itu teman-teman, font dari yang kita importkan terlebih dahulu teman-teman. Mana tadi? Mungkin coba yang struktur.
bedanya apa sih, bagusan yang mana? Mari kita lihat teman-teman. Nah mungkin sepertinya teman, oh, terlalu norak sih ya teman. Sebentar, kita pilih terlebih dahulu agar terlihat bagus teman-teman. Ini deh, kita import terlebih dahulu teman-teman. Yang tadi kita hapus, kita ganti yang lain. Nah, kita font family ini yang ini aja deh. Bentar teman-teman, mari kita coba lihat. Aduh, sebentar. Tadi terlalu itu teman, terlalu garang itunya fontnya. Nah ini sudah selesai teman. Nah setelah itu kita akan menampilkan beberapa konten teman-teman. Nah nantinya di sini ini ada, saya akan berikan konten teman-teman. Entah itu kontennya foto saya ataupun apapun itu teman-teman. Langsung saja ke itu teman-teman, ke sini. Mungkin ituin jumbotron teman-teman. Nah kalau di Bootstrap itu teman, konten setelah navbar itu yakni jumbotron teman. Seperti tadi. Nah ini adalah jumbotron teman. Dari batas ini navbar, setelah itu jumbotron. Nah saya sebutnya itu jumbotron ya teman. Kalau di Bootstrap itu. Nah Bootstrap itu apa sih mas? Nah Bootstrap itu teman lanjutan dari HTML dan CSS atau cara membuat HTML CSS dengan mudah teman. Nah karena kita masih belajar awal web design, nah kita akan harus paham terlebih dahulu teman-teman. Entah itu kita harus paham HTML-nya serta CSS-nya itu harus paham teman-teman, harus benar-benar paham. Karena jika kita langsung ke Bootstrap, nah itu menurut saya ya apa ya teman-teman, kalau dianalogikan kita seharusnya SD, SMP, SMA. Nah kita tuh langsung ke SMA-nya teman-teman. Kalau dianalogikan kita langsung belajar Bootstrap, tidak belajar dasarnya terlebih dahulu kalau langsung ke Bootstrap teman-teman. Jadi kita mantepin terlebih dahulu dasar-dasar dari website ini seperti HTML dan CSS. Nah nantinya jika ada waktu lagi kita akan belajar tentang Bootstrap teman-teman. Mungkin jumbotron. Setelah itu langsung saja ke itunya teman-teman. Ya, ini saya membuat tag div. Nah tag div sama section ini sama-sama teman-teman. Seperti pembungkus gitu teman-teman. Agar ada penanda sih kalau menurut saya. Atau bisa juga gini teman-teman, kita tuliskan nama tag-nya, setelah itu kasih ditambahkan titik dengan nama .text container teman-teman. Nah ini caranya, cara cepat untuk menambahkan kelas teman-teman. Kan biasanya seperti ini, biasanya anak-anak nih. Tulis dulu tag-nya, setelah itu kita langsung menuliskan kelas gini. Nah, jadi ada cara cepat teman-teman ya, seperti tadi. Tulis nama tag-nya, terus ditambahin dot atau titik. Setelah itu nama kelasnya terlebih dahulu teman. Entah itu text container, entah itu semisal kita buat paragraf p dot mungkin paragraf. Nah ini sama saja teman-teman. Itulah cara cepat untuk menambahkan kelas teman-teman. Nah setelah kita membuat div text container teman-teman, kita akan membuat tag t, yakni dengan itunya mungkin hello, welcome to sebentar, hello aja teman-teman. Setelah itu kita ituin
Mungkin I'm Fatoni Sainullah. Setelah itu kita ituin lagi teman-teman. Saya merupakan mahasiswa anggota aktif dari UKM FTTC. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu teman, kita ek terlebih dahulunya, ek juga. Ayo teman. Nah karena masih belum ada CSS-nya teman-teman, masih belum kita edit, jadi masih belum terlihat rapi ataupun bagus teman-teman. Nah kita akan edit ini yang ada di sini teman, serta di sini ada foto juga nantinya. Selanjutnya yakni saya akan menambahkan button Instagram. Nah nanti saya akan menambahkan Instagram saya teman, my Instagram. Setelah itu mungkin my Twitter. Nah ininya Instagram saya, ininya Twitter saya. Ntar ini ganti teman, karena di bawahnya itu bahasa Indonesia, kita ganti. Halo, saya Fatoni Sainullah. Nah kita lihat terlebih dahulu. Nah button ini seperti kayak tombol-tombol gitu teman. Nah nantinya kita akan edit semua ini teman sebagus mungkin. Mungkin ya hasilnya seperti ini teman. Kurang lebih seperti ini sih untuk pertemuan kali ini. Nantinya akan membuat seperti ini teman. Halo Kak Fatoni, apakah masih ada di room? Mohon maaf, halo Kak Fatoni, bisa mendengar suara saya? Masih di mute Kak. Halo teman, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah. Oh teman, mungkin tadi sampai mana ya? Saya itunya teman.
Maaf tadi ada kendala ya. Sinyal wifi saya terputus tadi teman-teman. Mungkin sampai mana ya teman-teman tadi? Kalau boleh tahu nih. Lupa soalnya teman. Atau sudah mungkin sampai sebentar. Sampai sini ya teman-teman. Sampai foto ya ini ya. Atau ini sudah terlewat teman-teman. Seperti button setelah itu ya teman-teman. Halo? Halo teman-teman. Sampai foto Mas kayaknya. Oh sampai foto nggih. Nggih siap-siap. Nah, jadi ini teman-teman. Ini karena belum ada CSS-nya. Jadi ya terlihat biasa aja teman-teman, seperti gak ada bagus-bagusnya, gak ada menarik-menariknya. Nah, nantinya setelah ada CSS, kita akan buat konten ini. Kita akan ini teman-teman, padukan atau kita letakkan di tengah ini. Setelah itu langsung saja ke CSS ya teman-teman. Mohon maaf banget ya teman-teman, tadi ada kendala soalnya. Kirain masih aman-aman aja, ternyata masih belum. Masih wifi-nya bermasalah. Sebentar teman-teman. Mungkin kita hitung dulu teman-teman. Apa ya, class-nya ini mungkin foto. Selanjutnya saya akan edit foto terlebih dahulu teman-teman. Ini karena ini terlalu panjang serta kurang ke atas teman-teman, jadi saya akan mengubahnya, yakni awal-awal itu height-nya terlebih dahulu. Mungkin ya 550 px. Untuk posisinya teman-teman, saya ituin absolut teman-teman. Bentar. Nah, setelah itu kita akan membuat jarak ya, ini bottom, mungkin bottomnya jarak bawahnya itu 40 px teman-teman. Dan jarak dari kiri atau left yakni sebanyak 75%. Setelah itu teman-teman, kita ituin transform dengan translate teman-teman. Bentar. Itu gak kebaca. Text replace. Sebentar. Transform translate in 75%. Ini teman. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada di tengah ya teman. Sudah berada di tengah untuk fotonya. Selanjutnya kita akan mengedit yang text containernya teman, yang ini. Sebentar. Nah, kita panggil terlebih dahulu kelas text container ini teman. Container. Bagian kita ituin fontnya, font family-nya Calibri aja teman, biar agar sebentar. Teman. Setelah itu kita menambahkan font weight-nya teman, atau ketebalan dari ini teman, ketebalan dari mana tuh? Ketebalan dari tulisan yang ada di text container itu teman. Selanjutnya yakni sebentar, font weight-nya mungkin 700 ini teman, sudah cukup kayaknya. Nah, setelah itu kita atur itunya teman. Kita atur jarak-jaraknya, jarak antar spasi ini, spasinya akan dirubah teman dengan letter spacing. Itu mungkin itu teman. Letter spacingnya sebentar, mungkin ini dulu teman. Ini agar terlihat ya apa ya, tidak numpuk gitu teman-teman, biar ke atas.
dengan cara p.2 need field. Nah ini saya lupa teman-teman, fungsinya ini apa ya, lupa. Nah nanti kita akan melihat ini teman. Apa sih fungsi dari ini sih? Fungsi dari need strip field ini teman. Nah, selanjutnya setelah nanti aja nih letter spacing ya teman. Mungkin kita ituin color terlebih dahulu. Bentar teman, colornya mungkin black aja sih teman, atau hitam. Setelah itu kita ubah font size-nya teman, udah px. Nah ini kayaknya agar kesini nih teman. Bentar, mungkin ada kesalahan nih. Text container benar. Setelah itu mungkin langsung saja teman, langsung saja ke text container yang unit kedua, NTH kedua. Oh pantas sih ininya itu teman. Sebentar ini. Nah ini ada beberapa perubahan teman. Nah nantinya ini akan diatasin ke sini teman, diletakkan atas ke sini. Ya dengan cara ini teman, p paragraf titik 2 NTH child teman. Mungkin kita cari tahu terlebih dahulu teman. Di W3 School ini apa sih NTH child teman? Sebentar teman. Nah mungkin ini meletakkan itu ya teman-teman, NTH child ini sebentar. Oh mungkin kita akan ini NTH child ini menandakan seperti kalau nggak salah dari ininya sih teman, kayak menandai apa tuh ininya ya teman. Aduh, mengedit ininya ya teman, urutan ininya teman. Kan karena gak ada class tuh, maka kita akan ituin NTH ini. Nah jadi NTH child yang satu ini kita sedang mengedit P yang pertama teman-teman. Setelah itu kita edit yang P yang kedua dengan cara ini teman. Atau juga bisa seperti present teman ini teman. Jadi agar terlihat ya apa ya? Agar terlihat tidak hanya CSS saja yang menandakan apa tuh untuk mengedit ke CSS teman-teman, melainkan ada NTH child ini teman. Nah ini ada urutannya teman. Jadi ini urutannya ada 3, P1, P2 dan P3 teman. Setelah itu kita edit yang P2 terlebih dahulu teman. Kita ingin terlebih dahulu. Untuk P yang kedua ya sama seperti tadi teman-teman. Ini kita kopas terlebih dahulu. Atau mungkin ini biar cepat. ALT shift terus ke bawah. Nah seperti ini agar kopinya cepat teman-teman. Setelah itu kita cocokkan terlebih dahulu. Mungkin kita hapus font weight-nya teman-teman. Untuk colornya iya Mbak Nur Rizkina. Iya Mbak. Mau bertanya Kak Mbak? Mungkin untuk pertanyaannya teman-teman. Oh iya siap-siap. Untuk pertanyaannya nanti aja teman-teman saat ininya selesai teman-teman. Mungkin setelah itu apa teman-teman? Kita ituin font weight-nya menjadi bold teman-teman. Bentar. Font weight-nya bold. Setelah itu, nah kita akan atur letter spacing-nya teman-teman.
Letter spacing ya mungkin 2px lah. Font size-nya 60 teman-teman. Nah, nantinya ini nantinya yang kedua ini yang berubah ini teman. Saya Fatoni Channel ini teman, sebentar. Nah, ini nanti akan berubah teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ada beberapa yang berubah teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja teman-teman ke selanjutnya. Oh, maaf teman-teman, ini ada belum dikasih duanya teman-teman, makanya tidak berubah. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Nah, nantinya ini akan keatasin ya teman-teman. Diletakkan di atas. Sebentar, ini saya ek terlebih dahulu. Mana ya mungkin? Nah, ini mungkin. Nah, setelah itu kita akan yang ke itu teman-teman. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini color-nya sama teman-teman. Mungkin kita hapus terlebih dahulu. Tidak ada apa ininya teman-teman. Warnanya saja. Setelah itu kita tambahin line height 30px mungkin teman-teman. Untuk color-nya mungkin kita ubah dengan format yakni 403 teman-teman. Seperti ini. Agar terlihat seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk font size-nya 30px teman-teman. Kita lihat ini sudah ada teman-teman, tinggal ke atasin teman-teman. Selanjutnya kita akan ituin text container yang keseluruhan T, yakni dengan margin mungkin marginnya 45px, 0px serta 25px teman-teman. Setelah itu benar teman. Nah, setelah ini kita akan mengubah ini teman, buttonnya terlebih dahulu. Ini teman button. Akan kita warnai atau kita akan edit teman ininya. Dan kita akan hubungkan. Setelah itu text container sudah, kita akan ituin button teman. Mungkin my Instagram terlebih dahulu ya teman. Sebentar. Dot apa teman? Apa tadi ya? My Instagram. Setelah itu border color. Apa ya? Border colornya itu 2px solid atau apa tuh? Solid. Setelah itu 0b. Nah, ini teman, seperti ini kita hijaukan. Hitamin aja teman, mungkin color dari itunya teman, fontnya yakni putih teman. Setelah itu border teman, lihat terlebih dahulu teman. Nah, ini sudah ada teman. Selanjutnya ke itu teman. Kemana tuh ke sebentar, ini sectionnya perlu di teman. Nah tadi. Setelah itu my Twitter teman. My Twitter background color teman-teman, atau mungkin sebentar, ini background colornya kita ubah blue, apa ya, merah deh, red. Setelah itu colornya teman, ini white atau kalem, color itu white teman-teman. Setelah itu
Background color sudah. Mungkin ini biru aja langsung. Nah, ini sudah ada teman-teman. Setelah itu kita ke atasin sebentar dengan cara itu teman-teman. Nah, marginnya ini sudah ya. Mana tadi? Text container. Mungkin text container buttonnya terlebih dahulu teman-teman. Lupa diedit teman-teman. Text container button. Setelah itu width-nya kita atur terlebih dahulu teman-teman 130 px. Setelah itu height-nya 42 px. Setelah itu border radius sebanyak 10 px. Sudah selesai teman-teman. Setelah itu outline teman-teman. Outline teman. Nah, sudah selesai. Dan marginnya tidak lupa sebanyak 0 px dan 10 px teman. Nah, jadinya seperti ini teman. Nah, setelah itu kita itu teman. Kita pindah ke atasin ya ininya. Mungkin ke sini teman. Dot text container semua. Entah itu paragraf ataupun yang foto teman. Ataupun button maksudnya. Setelah itu mungkin position absolute. Nah, setelah itu left-nya terlebih dahulu teman-teman. Atur batas kirinya yakni 13%. Dan topnya mungkin 42 deh. 42% terlebih dahulu. Dengan transform seperti tadi. Translate X mungkin min 13%. 42%. Mengikuti seperti ini teman. Lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul teman. Mungkin ini terlalu kayak teman. Mungkin coba kita hitung 32 teman. Kita ke atasin semua teman. Sebentar. Mungkin 5 cukup deh. Nah, ini kan ingin ada space ya teman. Mungkin kita ituin space-nya, kita kurangi sebanyak ininya teman, 10%. Nah, sudah selesai teman. Setelah itu ininya fotonya kita akan ke atasin lagi ya teman. Mana ya tadi foto ya? Foto, nah ini. Topnya mungkin seperti tadi. 25 px kita coba teman-teman. Nah, ya selesai. Nah, ininya 85% teman-teman. 65%. Nah, ini agak sedikit jadi ya teman-teman. Sudah terlihat. Nah, mungkin ininya dikasih bordernya non agar gak ada bordernya teman. Sebentar. Nah, setelah itu kita akan buat di sini kita akan buat konten lagi teman-teman. Seperti yang tadi itu, yang contohnya tadi. Ini sudah selesai teman-teman. Sebentar, ini kurang ke atas ya. Ini mungkin 45 deh. Maksud saya. Nah, ini sudah selesai teman-teman landing page-nya. Setelah itu kita akan buat about teman-teman. Nah, about ini kita akan menggunakan setelah itu sebentar teman-teman. Apa ya? Mungkin div
about container. Oke, langsung saja image-nya FAT2 teman-teman, biar langsung. Nah, foto saya terlebih dahulu teman-teman. Nah ini teman. Nah nantinya foto ini akan saya itu teman kasih di sini teman, ada kotak-kotaknya. Nah setelah itu langsung saja teman. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, karena waktunya sudah akan selesai teman. 20.30 sudah selesai. Nah mungkin untuk yang selanjutnya kita akan ulas terlebih dahulu. Kita akan buat full sewaktu pertemuan selanjutnya teman-teman. Nah jadi kita sudah membuat ini teman, navbar serta konten-konten yang ada di Jumputer ini teman. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Uswatunnya selaku moderatornya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatoni. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di room chat. Ayo silakan bagi yang bertanya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu M. Rizky Koirifa Sakib. Silakan on mic dan juga on cam untuk bertanya langsung dengan Kak Fatoninya secara langsung. Mas, itu untuk NTH child-nya itu kenapa kok satu-satu, Mas? Apa nggak bisa langsung semuanya gitu? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Nah untuk NTH child-nya itu tidak bisa sih Mas. Kan ini saya itu mengedit satu persatu tuh Mas. Nah aslinya bisa sih Mas dengan cara pakai Clash. Nah agar teman-teman itu tahu selektor yang lain Clash itu di dalam CSS. Nah saya menggunakan NTH child ini Mas. Nah urutan kayak yang 1, 2, 3-nya itu dari urutan yang atas nih Mas. Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Nah ini kan P yang pertama, P yang kedua, dan P yang ketiga. Nah ini aslinya bisa pakai class. Nah kenapa kok kalau digabungin, pengalaman saya sendiri masih belum tahu ya Mas, belum pernah pakai NTH child yang misalkan digabung 1, 2, 3 itu Mas. Nah ini nggak bisa kayak ini Mas, nggak bisa digabungin ini. Nah coba dulu. Nah ini jadi harus satu-satu Mas. Kalau teman-teman malas untuk menggunakan Clash, nah bisa juga teman-teman di CSS-nya itu bisa menggunakan NTH child ini teman. Nah itu fungsi dari NTH child. Seperti itu Mas. Jadi nggak bisa digabungkan Mas. Harus satu persatu. Oh iya Mas, makasih Mas. Iya Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya juga bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya atau mengetik pertanyaannya di room chat. Silakan teman-teman bertanya, nggak perlu ragu, nggak perlu takut juga untuk bertanya. Di sini kita belajar bareng-bareng
Dan Kakak Fatoni tentunya juga pasti senang kalau kalian aktif dan bertanya gitu. Nah iya teman-teman, mungkin ada pertanyaan nih dari penjelasan saya tadi ataupun tentang website teman-teman. Ya lebih khususnya di materi ini sih. Nah teman-teman, ada pertanyaan lagi gak nih? Atau mungkin ada yang kurang jelas dari codingan saya atau ya penjelasan saya teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, di sini sudah ada yang bertanya di room chat. Mungkin bisa langsung on mic untuk Zahratus Syaidah atau terkendala sinyal. Halo Zahratus Syaidah. Mungkin langsung saja saya bacakan karena tidak bisa on mic. Izin bertanya, Kak, position absolute di CSS-nya tadi maksudnya gimana, Kak? Terima kasih. Mungkin Kak Fatoni bisa langsung menjawab. Oke ya, dari siapa tadi? Mbak Zahrotus Syaidah ya. Nah, tadi kan ada itu teman. Ya mungkin ini sih pertanyaan yang saya harapkan kepada teman-teman. Position itu apa sih mas? Serta absolute itu apa? Nah, position itu teman, elemen apa tuh kayak properti yang menetapkan penentuan posisi teman. Nah itu ada beberapa posisi, yakni ada statik, terus relatif, setelah itu fix, absolute, dan sticky. Nah untuk absolute ini, elemen yang menggunakan position absolute itu diposisikan relatif terhadap ya apa teman? Kayak sudah absolute teman, udah tetap di situ. Apa tuh? Ya apa ya? Kalau yang dijelaskan itu sebentar. Jadi kayaknya apa ya teman? Posisi absolut itu kayak oh itu teman. Posisi absolut itu kayak ditumpang tindihkan teman. Sebentar ya, saya carikan contoh terlebih dahulu yang tadi. Position absolute. Nah, text container. Iya teman, kayak ditumpang tindihkan sih teman. Kalau position absolute. Nah mungkin nih ada jawaban yang lain dari teman, karena saya masih ya apa ya teman, lupa tentang position yang ini teman. Karena jarang pakai apa tuh position yang absolute teman. Ya biasanya kayak relatif itu yang saya gunakan teman. Statis, nah gitu teman. Ya pokoknya absolute tuh kayak bisa ditumpang tindihkan teman. Kayak dihilangkan waktu normalnya teman. Nah mungkin nih apa tuh contoh dari jika dilihat dari Web3 School-nya teman. Sebentar teman. Nah ini teman. Jadi kayak position absolute itu bisa ditumpang tindihkan. Seperti ini kan ini bertumpang tindihkan dengan posisi yang relatif teman. Nah jadi kalau absolute ini bisa ditumpang tindihkan teman. Nah, ini kan ada top-topnya teman. Jadi bisa intinya tuh position absolute itu bisa ditumpang tindihkan seperti ini teman.
Gimana Mbak Zahrotus Sayyidah? Seperti ini sih kalau position absolute teman. Nah ini sudah lengkap banyak teman. Nah ini sudah apa ya? Ini Web3 School ini sudah menjadi kitab para programmer. Nah kalau teman-teman masih nggak tahu atau masih belum mengerti, langsung saja kayak ini teman. Position absolute. Nah di sini ada teman. Gimana Mbak? Siapa tadi Mbak Zahrotus Sayyidah? Atas jawaban saya. Atau mungkin ada jawaban lain nih dari teman-teman yang lebih paham dari saya teman-teman. Karena saya masih sedang belajar teman-teman. Bagaimana dari Oke, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak penjelasannya. Ya siap Mbak Zahrotus. Nah nantinya teman-teman website tadi itu nanti kita akan selesaikan teman-teman. Kita selesaikan sampai kontak kas ya teman. Ya mungkin minggu depan kita akan membuat website dengan keseluruhan. Kan tadi masih cuma ada 2 konten tuh, navbar sama ada apa yang jumbotron itu teman. Dan ya tetap semangat sih teman untuk mengikuti study club ini karena study club ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai anggota UKM FTITC teman-teman. Banyak ilmu yang didapat di sini teman-teman. Sedikit cerita sih teman-teman, sewaktu saya masih baru masuk di UKM FTITC ini ya saya itu teman paling itu ya apa ya paling ditunggu-tunggu seperti study club ini teman. Karena study club ini selain mendapatkan ilmu, kita juga bisa mengasah skillnya teman, mengasah skill kita. Setelah itu mencari relasi teman-teman. Banyak manfaat dari study club UKM FTITC ini teman. Tetap semangat ya teman. Iya, benar banget yang dikatakan sama Kak Fatoni. Dari study club ini sangat bermanfaat banget untuk kita, terutama yang ingin belajar lebih mengenai dunia IT dan seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Jangan sungkan-sungkan ataupun ragu. Mungkin dari Kak Destin Fitrotul ada yang ingin ditanyakan? Atau dibingungkan gitu bisa langsung on mic tanya ke Kak Fatoninya. Halo Kak Destin, apakah udah paham? Udah apa? Mengerti penjelasan dari Kak Fatoni tadi? Loh, dia menghilang. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan. Ini keren banget loh. Ditunggu-tunggu loh ini pertanyaan dari kalian. Itu bisa minta codingannya enggak Mas itu? Pengen lihat aku. Oke, gimana Kak Fatoni untuk codingannya? Oke, siap-siap ini. Nah, ini. Enggak, nah. Mas. Maksudnya itu pengen ya 2 file itu Mas. Oh ya ya. Mungkin itu nanti ya waktu pertemuan terakhir besok. Nah, nantinya codingan saya ini akan diberikan ke teman-teman sekalian.
ya buat simpanan deh atau buat website pribadinya teman-teman, ataupun mungkin ya nanti waktu saat pertemuan terakhir. Nah, jadi teman-teman juga mengikuti dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, tapi nanti saya kirim kok teman-teman, saya kirim di grup teman-teman. Ya Mas, makasih Mas. Oke, siap Mas. Oke, jadi itu codingannya sama Kak Fatoni akan dikirim kalau sudah lengkap gitu, sudah sampai pertemuan terakhir dari Study Club ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Masa udah ngantuk ini baru jam 8. Oke, ini ada yang tanya. Hilmi Soleh, apakah bisa on mic untuk bertanya langsung? Untuk Hilmi Soleh. Halo. Oke, langsung saja kalau gitu saya bacakan. Ini pertanyaan dari Hilmi Soleh. Izin bertanya, Kak. Cara agar tidak lupa semua untuk fungsi-fungsi dari semua tools-nya. Mungkin Kak Fatoni bisa menjawab. Nah, izin menjawab ya teman. Mungkin dari Mas Hilmi Soleh ini pertanyaannya bagus teman. Ya seperti saya tadi agak lupa fungsi-fungsinya teman. Mungkin kita membuat itu teman. Pertama ada 2 cara sih teman. Pertama itu kita membuat catatan, entah itu tools apa tuh bagian-bagian dari CSS serta fungsi-fungsi tools-toolsnya teman. Nah atau yang kedua, nah kita ingat kalau semisal kita lupa akan fungsi-fungsinya, nah seperti saya tadi tuh teman, langsung ke website Web3 School-nya. Jadi semisal kita lupa, wah ini fungsinya apa ya, dan lupa catatannya itu di mana juga. Nah jalan terakhir itu adalah kita lihat website Web3 School teman. Itu sudah lengkap, sudah ada catatan yang sangat lengkap dari pembuat website teman. Sangat berguna banget itu sih website Web3 School teman. Untuk ya kita kayak lupa akan fungsi-fungsinya, setelah itu bingung mau ngapain atau mau buat apa, langsung saja ke Web3 School teman. Jadinya ada 2 catatan serta di website Web3 School. Seperti itu Mas Hilmi Soleh, Kak Hilmi Soleh. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami dari jawabannya Kak Fatoni untuk Hilmi Soleh? Oke, kalau gitu oke, baik Kak, paham, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu dari Ega Indah Permatasari. Langsung saja saya bacakan. Kak izin bertanya, kalau misalnya hasilnya itu mau dimasukin ke Google, caranya gimana Kak? Kak Fatoni bisa langsung jawab. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ega Indah Permatasari. Nah ini pertanyaan kebanyakan yang itu sih teman. Banyak yang ditanyakan kepada waktu materi website ini teman. Waktu itu juga saya bertanya seperti ini teman ke apa tuh ke kakak tingkat Infor juga. Apa tuh Mas, caranya masukin ke Google itu gimana sih Mas kalau website kita yang sudah dibuat. Nah jadi itu cara memasukin hasil karya kita atau website kita ke dalam Google itu caranya dengan hosting. Nah apa tuh ya hosting itu ada yang berbayar serta ada yang itu apa tuh ada yang gratis juga teman-teman. Nah kalau yang berbayar itu ya lumayan
mahal teman. Nah jadi itu hosting itu menurut saya tuh itu deh cara mengonlinekan atau cara mengupload website kita ke dalam Google. Jadi kalau sudah di hostingin atau sudah dipakai hosting, nah jadi itu teman-teman bisa mencari website kita di dalam Google, teman. Nah untuk cara kerjanya sih mungkin itu ya teman. Kita membeli suatu hosting. Nah setelah itu kita akan disediakan kalau nggak salah itu domain yang kita beli, teman-teman. Nah, biasanya sih kalau saya teman-teman untuk hostingnya itu masih belum pernah ya teman-teman. Karena masih mau belajar banyak-banyak berkarya dulu, lalu saya akan menghostingkan hasil-hasilnya itu. Nah, mungkin kalau hosting yang awal itu mungkin ke hosting GitHub teman-teman. Nah, kalau di GitHub itu ada cara mengupload website kita. Tapi dalam melalui itu teman, kayak apa ya, berbentuk link teman. Nah itu di GitHub ada teman. Mungkin kalau teman ingin menguploadnya ke dalam GitHub, mungkin itu di YouTube ada teman ya, tuliskan cara hosting di GitHub secara gratis. Nah di situ ada teman. Atau di YouTube juga cara hosting website gratis. Nah itu sudah banyak teman-teman. Atau yang berbayar juga ada, tapi mahal banget teman-teman. Nggak mahal, ya mahal banget sih kalau untuk dompet saya teman-teman. Gimana Mbak Ega Indah Permatasari? Bagaimana? Apakah penjelasan dari Kak Fatoni sudah dimengerti? Oke, saya ingin memberi informasi sedikit juga kalau pertanyaan tentang hosting atau pembicaraan seputar hosting itu juga ada di YouTube UKM FTTC yang itu sama Kak Wildan dan itu membahas tentang hosting. Jadi teman-teman bisa juga cek di YouTube UKM FTTC. Judulnya ya podcast string, itu bisa dilihat juga. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi sama Kak Fatoninya? Oke, ini foto. Ini ada pertanyaan dari Putri Senja. Langsung saja saya bacakan ya. Maaf Kak, lomba UI UX web teknisnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab Kak Fatoni yang Oke, Mbak Mas Putra Senja. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri teman-teman, untuk lomba UI UX web itu tergantung panitianya sih teman-teman. Ada yang awalnya itu kita buat website, terus kita upload, terus kita presentasi, ataupun ada yang seperti kita diberi waktu selama 2 hari. Semisal nih kita daftar, nah kita harus menunggu semisal kita daftar di lomba semisal tanggal 30. Nah, tanggal 30 kita udah daftar. Nah, untuk perlombaannya itu sendiri tanggal 5 sama 6. Nah, teknisnya itu semisal tanggal 5 6 itu adalah teknis untuk pembuatan websitenya. Jadi kita harus membuat website itu di hari yang telah ditentukan, teman. Dan ada pula itu teman, ada pula yang harus mengirimkan proposal tentang UI UX website kita. Nah itu ada juga teman-teman, yang teknisnya UI UX web itu lombanya. Dan ada pula yang kita hanya itu teman,
hanya mengupload hasil website kita, ya tidak ada proposal, tidak ada presentasi. Nah itu ada seperti itu sih teman, yang lomba UI UX webnya dari pengalaman saya sendiri teman. Nah kalau yang lomba UI UX web yang ada presentasinya itu ya pastinya ada juri teman-teman. Nah di situ di presentasinya itu, nah kita nanti akan ditanyakan ya seperti latar belakangnya, latar belakang dari pembuatan website itu apa, serta teknologi yang kita buat ya seperti HTML, CSS ataupun Bootstrap ataupun yang lainnya teman-teman. Jadi serta cara pengerjaannya itu seperti apa. Nah jadi itu seperti teman-teman lomba UI UX-nya, tergantung dari panitianya sih teman-teman. Oke, gimana dari Putra Senja? Apakah bisa dimengerti untuk jawaban dari Kak Fatoni? Mungkin untuk pertanyaan dari Putra Senja ini adalah pertanyaan terakhir untuk meet kali ini. Langsung saja kita masuki acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi teman-teman. Silakan on cam. Ayo on cam semua. Oke, sebentar. Ayo on cam. Jarotus itu siapa? Nuri Hidayat, ayo on cam. Yuk semua on cam yuk. Jarotus ayo on cam. Kelihatan loh di layarku belum on cam. Adi Satria, ayo on cam yuk. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Maaf ya. Ayo, 1 kali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mengingatkan juga, jangan lupa untuk absen di link yang sudah di-share di room chat. Dan juga mengerjakan kuis yang sudah di-share di Google Classroom. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Fatoni yang telah memberikan materi dan juga teman-teman yang udah hadir pada meet kali ini. Sebelum meet ini saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.